Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam jumpa, salam sejahtera. Semoga Anda diberi kesehatan, saya juga sehat. Kembali lagi bersama kami Pojok Desa Channel bersama saya Huda. Di video kali ini kami akan sharing membahas bahaya penggunaan air cucian beras bagi tanaman. Di video kami sebelumnya kan sudah ada video terdahulu, itu sudah ada cara menggunakan air cucian beras dengan benar dan cara membuat VOC dari air cucian beras. Tapi di video kali ini kami akan sharing bahaya aplikasi air cucian beras untuk tanaman yang perlu kita tahu. Karena selain itu kandungan air cucian beras itu kan sangat bermanfaat ya bagi tanaman. Tapi di samping itu, kalau kita memberikannya secara ngawur atau secara asal-asalan atau terus-menerus, tanaman bukannya mati ya. Maaf, tanaman bukannya malah subur, tapi lama-kelamaan akan mati. Loh, kok bisa ya? Intinya kan gini ya, ibarat kalau kita makan kekenyangan itu kan ya juga tidak baik ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kita makan itu kan perlu jeda ya, usus kita. Usus itu perlu jeda kira-kira 3 jam untuk mencerna makanan. Jadi kalau kita habis makan terus dikasih makan lagi ya tidak enak ya, kira-kira begitu ya. Apalagi kita penggunaannya air cucian beras itu kan dalam kondisi masih mentah ya, belum diolah. Lebih baik kan diolah menjadi pupuk organik cair atau VOC dulu ya, itu yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak mau ribet atau malas membuat VOC ya, ini solusinya. Kita bisa langsung menggunakan air cucian beras tanpa fermentasi, langsung digunakan ke tanaman. Langsung saja kepada topiknya. Poin pertama, jangan sering-sering ya menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Ya, waktu idealnya itu adalah cukup 1 minggu 1 kali ya. Cukup 1 minggu 1 kali kita berikan ke tanaman. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jangan menyiram terlalu banyak ya. Disesuaikan ukuran tanaman yang akan kita siram. Kalau tanaman masih kecil kayak gini, ini kan jeruk purut ya. Kalau masih segini ya cukup kita kasih 1 cangkir saja sudah cukup ya. Sudah cukup. Ini intervalnya juga 1 minggu 1 kali ya. Mentang-mentang ini bermanfaat terus kita siramkan lebih dari 1 cingkir ya, jangan ya, kasihan tanamannya. Dan poin yang ketiga, jangan berikan air cucian beras itu yang sudah basi ya, atau kira-kira kita kumpulin udah 3 hari itu kan sudah basi ya. Diusahakan ya jangan digunakan ya. Jadi rekomendasi itu diganti yang baru atau yang fresh ya. Jadi kalau basi ya jangan digunakan. Bukannya tanaman malah subur, malah akan mati ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan cara penggunaannya. Ini adalah tabu lampot jeruk Bali ya. Kalau masih segini ya sama, kita kasih 1 cangkir saja. Sudah cukup. Ini interval ya cukup 1 minggu 1 kali.
Kalau ini tabu lampot jambu biji sudah agak lumayan besar, ya kita kasih 2 cangkir. Sudah cukup. Jadi kita memupuk tanaman itu bukan diukur dari banyaknya ya, tapi diukur dari frekuensinya dan konsistennya. Alih-alih ingin tanaman kita subur, wadah segitu kita siramkan ke tanaman itu, ya tanaman bukannya subur ya, tanaman akarnya lama-lama akan busuk dan lama-lama juga akan mati. Karena sesuatu yang berlebihan kan ya tidak baik ya teman-teman. Mohon maaf agak berisik karena ada gilingan padi. Tetangga kami kan punya gilingan padi, jadi suaranya sangat berisik. Jambu air tabu lampot seperti ini ya sudah agak besar ya. Ini ya kita bisa kasih 1-3 cangkir ya, atau 3 gelas. Karena ini sudah agak lumayan besar. Itu tadi 1, 2, 3. Sudah cukup ya 3. Nah, inilah teman-teman contoh lidah buaya yang saya eksperimen. Setiap hari saya siramkan air cucian beras secara terus-menerus, dan begitulah. Ini agak busuk ya, ini agak kecoklatan warnanya. Tapi ini kalau kita biarkan tidak kita siram air cucian beras selama 1 bulan dan cukup disiram air saja, insya Allah akan pulih kembali. Jadi semuanya itu tergantung pada kita cara memberiannya ya. Kalau kita pemberiannya secara bijak atau terukur dengan dosis yang pas, ya tanaman juga akan subur ya, kira-kira begitu. Dan yang ini tidak saya kasih air cucian beras ya juga aman-aman saja, sangat bagus. Udah segitu dulu ya teman-teman tips singkat ini. Jadi mohon diperhatikan ya cara penggunaan air cucian beras. Kalau kita menggunakan dengan bijak ya insya Allah tanaman akan subur dan sehat. Tapi kalau kita tidak memberikannya secara bijak ya tanaman lama-lama akan mati ya. Udah segitu dulu ya teman-teman. Mohon maaf video kami masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Semoga petani Indonesia maju jaya dan makmur loh jinawi, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.